Di sini saya akan melakukan konseling gizi pada pasien berdiagnosis obesitas pada dewasa. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Iya, ya. Sebelumnya bawa saya lihat berkasnya. Ini. Baik, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu kenapa Ibu ingin dirujuk ke gizi ini. Di sini saya selaku ahli gizi ingin membantu Ibu untuk menyelesaikan permasalahan Ibu tentang kesehatan Ibu. Sebelumnya saya ingin mendengar keluhan Ibu. Ibu tenang aja, di sini Ibu bisa menceritakan apapun dan saya menjamin rahasia Ibu. Baik, jadi kalau saya boleh tahu sebenarnya apa yang mendorong Ibu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan Ibu? Untuk merasakan obesitas saya, apa Bu? Baik, sebelumnya pola makan Ibu bagaimana? Pola Makan makan seharinya, pagi, siang, malam? Pola makan saya 3 kali sehari, Bu. Kalau pagi itu saya makan nasi beserta lauk-lauknya, ikan, sayur, dan buah. Kalau siang saya makan nasi juga, nasi, ikan, sayur, dan buah. Malam saya makan nasi, ikan, sayur, dan buah. Kira-kira nasi itu berapa sendok nasi? Kalau nasinya saya banyak makan nasinya itu kira-kira sama 2 sendok makan nasi. Lauknya itu kira-kira apa aja? Lauknya saya suka ikan, kadang-kadang telur, daging gitu. Untuk konsumsi sayurannya Bu? Sayurnya saya suka kalau sayurnya itu saya suka makan sayur bayam, kangkung. Tapi sayurnya itu sebanyak 1 mangkok yang kecil itu. Untuk buahnya ada sih? Saya suka makan buahnya itu ya, kadang-kadang suka makan pisang, suka pepaya, jeruk. Ya kalau musim buah, Bu. Biasanya Ibu konsumsi buah dan sayur berapa kali sehari? 2 sampai 3 kali per seminggu. Untuk makanan sehari-hari biasa apa yang Ibu konsumsi? Saya suka makan kue manis, roti isi manis, dan jus buah. Jus buah itu kira-kira buah apa Bu? Semangka, melon, pepaya. Kadang-kadang sih saya suka makan sawi nanas, jusnya. Ibu ada kebiasaan konsumsi makan malam? Saya kalau makan malam saya konsumsi roti atau kue manis, dan segelas teh manis. Itu teh manisnya kira-kira berapa sendok? Kalau nggak manis sekali saya nggak mau. Makanya saya Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Ibu ada keturunan obesitas? ada Bu. Itu keluarga orang tua? Orang tua saya badannya sih 95 kalau nggak salah. Untuk aktivitas fisiknya Ibu ada melakukan aktivitas? Saya Iya. Saya olahraga malas. Baik Bu, jadi setelah kita berbincang tadi tentang pola makan Ibu dan riwayat makan Ibu seperti apa, di sini saya menjelaskan sedikit tentang data-data yang Ibu kasih ke saya tadi. Jadi di sini kita lihat bahwa antropometri Ibu yang terdiri dari tinggi badan dan berat badannya. Tinggi badan Ibu sebesar 195 cm dan berat badan Ibu 63 kg. Itu sudah termasuk kategori gemuk atau obesitas. Dan indeks massa tubuhnya sebesar 30. Jadi itu termasuk obesitas ya Bu. Tetapi di sini dokter memvonis Ibu terkena obesitas pada dewasa. Dan dari hasil pemeriksaannya kolesterol total Ibu sebesar 189 mg per dl.
Kemudian dari cerita ibu yang disampaikan tadi mengarah resiko-resiko pada obesitas dewasa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang intervensi gizinya. Intervensinya untuk mencapai penurunan berat badan, maka diberikan diet energi rendah, yaitu diet yang mengandung energi di bawah kebutuhan normal, tetapi masih mengandung cukup vitamin dan mineral, serta mengandung banyak serat. Diet energi rendah ini menggunakan banyak sayuran, buah, kacang, dan serai-serai lain. Jadi Bu, di sini ada beberapa solusi untuk menyelesaikan permasalahan ibu ini, untuk menurunkan berat badan ibu. Nah, di sini ibu bisa mengatur pola makan ibu dan sering melakukan aktivitas fisiknya. Kemudian dari pola makannya yang tadi ibu ceritakan, ibu bisa mengurangi konsumsi cemilan kue manis tadi, roti manis, dan teh manis. Dan untuk teh manisnya bisa ibu kurangi dari sendok gulanya itu. Kemudian untuk yang tadi bercerita tentang buah dan sayuran, ibu kan jarang konsumsinya. Ibu bisa mengkonsumsi buah setiap hari. Dari sini saya bisa simpulkan kira-kira pengaturan pola makan apa yang bisa ibu terapkan setelah kita bincang-bincang tadi. Maksudnya seperti pola makan yang seperti bagaimana? Bisa ibu kurangi pola makan gulanya atau pola makan yang ibu terapkan, pola makan sesuai teraturnya, ya aktivitasnya gitu. Gulanya, tadi kan gulanya kan dibilang dikurangi berapa sendok tadi? 1 sendok. 1 sendok. Kalau misalnya saya ganti dengan gula tropicana, kalau misalnya gulanya saya ganti dengan gula tropicana bisa enggak ya? Untuk gula tropicana bisa, tapi sesuaikan juga dengan porsinya sendoknya ya. Jadi kalau misalnya 1 gelas, berapa gula tropicana, berapa bungkus gula tropicana? Untuk porsi gulanya sesuai dengan anjuran kesehatan itu kira-kira 4 sendok per hari. Jadi saya ibu aturkan untuk gimana sesuaikannya. Terus tadi kan saya bilang saya makan nasi itu kan nasinya 2 sendok centong nasi itu bagaimana, apakah saya kurangi? Untuk nasi tetap ibu teruskan ya, atau bisa ibu kurang perlahan 1 sendok. 1 sendok? Iya, saya perlahan. Apakah saya makan tetap 3 kali sehari itu nasi, atau ada atau sih ya nggak usah nasi, atau diganti dengan apa gitu, atau cemilannya bagaimana, apakah dikurangi? Untuk nasinya kan nasi itu termasuk karbohidrat itu terbagi dari nasi, bisa mie, bisa singkong, bisa ubi, jadi bisa disesuaikan mana yang suka. Cemilan itu bisa mengurangi manis-manis, gorengan, dan bisa juga untuk mengolah makannya tanpa minyak atau sedikit santan. Baik, di sini saya catat dulu ya Bu, Ibu sebagai komitmen untuk konseling kita yang pertama. Nanti di sini kita bisa lihat kita akan melakukan monitoring atau evaluasi selama 1 bulan. Nanti bagaimana kita bicarakan untuk pertemuan selanjutnya, Ibu bisa datang ke poli gizi kami. Dan jika ada kendala atau masalah di pertengahan proses Ibu juga bisa menghubungi saya. Terima kasih ya Bu ya atas infonya, atas masukan dan infonya. Ini saya balikkan lagi berkasnya. Ibu, jika ada yang bertanya lagi, tidak ada Ibu. Oke, baik. Ibu bisa tetap menjaga pola makan Ibu sesuai dengan yang kita bicarakan tadi ya Bu. Iya Bu. Baik Bu, terima kasih. Sama-sama Ibu. Terima kasih. Jika ada yang salah saya mohon